Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emantar Kusuma, NPM 2012-115 dari kejuruan PBSI Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan tentang wisata budaya Indonesia. Di Indonesia memiliki keberagaman yang sangat unik. Apalagi Indonesia memang terkenal dengan keberagaman budayanya dari Sabang sampai Merauke. Keberagaman budaya ini tidak hanya menarik bagi orang Indonesia saja, bahkan mendapat perhatian juga dari mancanegara. Berbagai bangunan bersejarah, tradisi hingga atraksi bisa kamu temui di wisata budaya di Indonesia. Bahkan budaya yang lengkap menyajikan pemandangan indah, bangunan bersejarah hingga atraksi budaya yang mengagumkan. Wisata budaya di Indonesia bisa menjadi alternatif menikmati liburan yang tentunya sangat berkesan. Selain itu, mendapatkan kesenangan di tempat baru, kamu juga bisa mendapatkan berbagai pelajaran dari budaya yang dilakukan dari masyarakat setempat. Berikut rangkuman dari berbagai suku. Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Wisata budaya di Indonesia yang pertama adalah Tanah Toraja. Tanah Toraja merupakan salah satu objek wisata budaya yang sudah terkenal di penjuru dunia. Meskipun perlu waktu 8 jam dari Makassar, dijamin perjalananmu akan sangat menyenangkan. Setibanya di Tanah Toraja, kamu akan disajikan dengan keindahan alam dan bangunan rumah adat dengan konsep arsitektur tradisional yang unik. Masyarakat Toraja juga terkenal ketat dengan kepercayaan, aturan, dan tradisi setempat. Maka saat kamu berkunjung ke Tanah Toraja, kamu dapat menyaksikan tradisi adat setempat yang bermacam-macam. I believe every journey has its own meaning, including my journey to Labuan Bajo. Wairebo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Wairebo sebagai salah satu wisata budaya Indonesia memiliki julukan permukiman di atas awan 1200 mdpl dan berlokasi tidak jauh dengan kampung adat Gurusina. Wairebo sangat dikenal dengan gaya arsitektur 7 rumah adatnya yang bernama Mbaruniang. Bagi kamu yang berniat untuk mengunjungi desa Wairebo, kamu harus menuju ke Ruteng terlebih dahulu. Setibanya di Ruteng, melanjutkan perjalanan ke desa Denge atau Dintor selama kurang lebih 2 jam dan dilanjutkan dengan trekking selama 3-4 jam untuk menuju desa Wairebo. For all of us in this good opportunity, I would like to give my special speech about the Bali Valley Culture Festival 2016. Festival Lembah Baliem, Wamena, Papua Barat. Wisata budaya di Indonesia selanjutnya adalah Festival Lembah Baliem, merupakan penggambaran tentang perang antara suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Selama festival berlangsung, wisatawan disuguhkan mengenai simulasi selama perang. Untuk menikmati festival yang berlangsung selama 3 hal tersebut, datanglah ke Lembah Baliem, Wamena pada bulan Agustus yang bertepatan dengan tanggal kemerdekaan atau 17 Agustus. Festival ini biasanya diikuti oleh 40 suku lengkap dengan lukisan wajah dan pakaian adat mereka. Untuk kamu yang sedang berada di Wamena dan waktu yang bertepatan dengan diadakan festival tersebut, sebaiknya mengikuti trip yang disediakan supaya memudahkan akomodasi kamu. The battleground is not a place to seek revenge. No. That is for
Candi Prambanan. Candi ini juga populer sebagai wisata budaya di Indonesia. Sama seperti Candi Borobudur, destinasinya wisata Prambanan dibangun pada abad 9 Masehi. Lokasinya ada di Prambanan, Sleman, tepatnya 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Candi Prambanan juga termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Prambanan juga dicanangkan sebagai candi Prambanan mudah dijangkau. Bahkan oleh transportasi umum, lokasinya berada di pinggir jalan utama dan sangat mudah didatangi. Itulah cuplikan terakhir beraneka ragam wisata budaya Indonesia. Tentunya masih banyak beraneka ragam wisata budaya di Indonesia. Kita sebagai warga yang baik patut menghargai budayanya masing-masing dan jangan melupakan peninggalan warisan leluhur budaya kita. Saya Emantar Kusuma, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Indonesia. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dian Permatasari, SPD, NPD. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu mengenai budaya. Saya akan membahas budaya Bali. Budaya Bali ketika ngara ogoh-ogoh sebelum Hari Raya Nyepi. Pengertian ogoh-ogoh dan fungsinya. Ogoh-ogoh itu sendiri diambil dari sebutan ogoh-ogoh dari bahasa Bali yang artinya sesuatu yang digoyang-goyangkan. Pada tahun 1983 merupakan bagian penting dalam sejarah ogoh-ogoh di Bali. Pada tahun itu mulai dibuat wujud buta kala berkenaan dengan ritual nyepi di Bali. Ketika itu ada keputusan presiden yang menyatakan Nyepi sebagai hari libur nasional. Semenjak itu masyarakat mulai membuat perwujudan ogoh-ogoh yang kemudian disebut ogoh-ogoh di beberapa tempat di Denpasar. Budaya baru ini semakin menyebar ketika ogoh-ogoh diikutkan dalam pesta kesenian Bali. Definisi ogoh-ogoh buat orang awam, ogoh-ogoh adalah boneka raksasa yang diarak keliling ke desa pada saat menjelang malam sebelum Hari Raya Nyepi ngerupukan, yang diiringi dengan gamelan Bali. Yang disebut leganjur, kemudian untuk dibakar. Kemudian ogoh-ogoh adalah karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian buta kala dalam ajaran agama Hindu Dharma. Buta kala mempresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu kala tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud buta kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan. Biasanya dalam wujud raksasa. Selain wujud raksasa, ogoh-ogoh sering pula digambarkan dalam wujud makhluk-makhluk yang hidup di Mayapada, surga dan neraka, seperti naga, gajah, widayadari. Bahkan dalam perkembangan ada yang dibuat menyerupai orang-orang terkenal seperti para pemimpin dunia, artis atau tokoh agama, bahkan pejabat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi tahun 1986, ogoh-ogoh didefinisikan sebagai ondel-ondel yang beraneka ragam
dengan bentuk menyeramkan. Laura Noslovi meneliti pesta kesenian Bali, budaya politik dan kesenian kontemporer Indonesia untuk yayasan, mendefinisikan ogoh-ogoh sebagai berikut. Ogoh-ogoh adalah patung yang berukuran besar yang terbuat dari bubur kertas dan bahan pelekat. Kemudian cendekiawan Hindu Dharma mengambil kesimpulan bahwa proses perayaan ogoh-ogoh melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu dapat dibagi dua. Pertama, kekuatan Buana Agung yang artinya kekuatan alam raya, dan kedua adalah kekuatan Buana Alit yang berarti kekuatan dalam diri manusia. Kedua kekuatan ini dapat digunakan untuk menghancurkan atau membuat dunia bertambah indah. Ogoh-ogoh sebetulnya tidak memiliki hubungan langsung dengan upacara Hari Raya Nyepi. Sejak tahun 80-an, umat Hindu mengusung ogoh-ogoh yang dijadikan satu dengan acara mengelilingi desa dengan membawa obor atau yang disebut acara ngerupuk sebelum memulai pawai ogoh-ogoh. Para peserta upacara atau pawai biasanya melakukan minum-minuman keras tradisional yang dikenal dengan nama arak. Pada umumnya ogoh-ogoh arak menuju suatu tempat yang diberi nama sema, tempat persemayaman umat Hindu sebelum dibakar, dan pada saat pembakaran mayat kemudian ogoh-ogoh yang sudah diarak mengelilingi desa tersebut dibakar. Karena bukan sarana upacara, ogoh-ogoh itu diarak setelah upacara pokok selesai dengan diiringi irama gamelan khas Bali yang diberi nama Bali Ganjur. Patung yang dibuat dengan bahan dasar bambu, kertas kain, dan benda-benda yang sederhana. Itu merupakan kreativitas, spontanitas masyarakat yang murni sebagai cetusan rasa semarak untuk meriahkan upacara ngerupuk. Karena tidak ada hubungannya dengan Hari Raya Nyepi, maka jelaslah ogoh-ogoh itu tidak mutlak ada dalam upacara tersebut. Namun, benda itu tetap boleh dibuat sebagai pelengkap kemeriahan upacara. Fungsi ogoh-ogoh. Fungsi ogoh-ogoh dalam budaya Bali, fungsi ogoh-ogoh adalah sebagai representasi buta kala dibuat menjelang Hari Raya Nyepi dan diarak beramai-ramai keliling desa pada senja, hari pengerupukan. Sehari sebelum hari Nyepi, menurut para cendekiawan dan praktisi Hindu Dharma, proses ini melambangkan keinsyafan manusia akan kekuatan alam semesta, waktu yang maha dahsyat. Kekuatan tersebut meliputi kekuatan Buana Agung, alam raya, dan Buana Alit, diri manusia. Dalam pandangan tatwa filsafat, kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia, menuju kebahagiaan atau kehancuran. Semua ini tergantung pada niat leluhur manusia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia dalam menjaga dirinya sendiri dan seisi dunia. Itulah penyampaian dari saya, materi budaya yang berjudul Budaya Bali yang saya sampaikan. Mungkin itu saja materi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau makna, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa saya mohon maaf. Ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu dengan saya Raihan Kuskuncoro yang akan mengupas berita-berita terunik, teraneh, dan terdahsyat di seluruh dunia. Tentu beberapa dari kalian tidak mengetahui budaya apa saja yang dianggap aneh oleh kebanyakan orang. Oleh daripada itu, budaya apa sih yang bakal kita bahas pada kesempatan kali ini? Yaitu budaya dari suku Maya. Suku Maya merupakan bangsa yang religius, di mana mereka percaya kepada banyak dewa. Mereka sepenuhnya yakin bahwa persembahan adalah hal yang mutlak bagi eksistensi manusia dan dewa. Persembahannya yaitu pengorbanan manusia untuk dewa. Pengorbanan manusia dalam kebudayaan suku Maya merupakan pengorbanan yang bertujuan untuk memuaskan para dewa. Menurut kepercayaan Maya, para dewa membutuhkan tumbal, yaitu tumbal darah. Dan pengorbanan manusia merupakan pengorbanan yang paling berharga bagi para dewa. Terdapat beberapa cara untuk pengorbanan manusia, dan cara yang paling sering digunakan oleh suku Maya yaitu pemenggalan kepala dan pengorbanan jantung. Mereka juga melakukan pengorbanan dengan menembaki anak panah, melempari tumbal ke lubang yang dalam, dan juga memakamkan tumbal secara hidup-hidup. Dan yang paling parah lagi, mereka mengikat tumbal untuk mengeluarkan isi perut mereka. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat siang, hari ini saya Desi Melesari akan memberikan berita-berita dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Melesari. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam budaya yang ada di berbagai negara. Yang pertama ada penutup hidung dari suku Patani. Suku ini tinggal di lembah Jero, India Timur. Wanita-wanita ini dianggap paling cantik di antara suku Arupacal, sehingga mereka membuat diri mereka tidak menarik di depan pria. Karena untuk perlindungan diri dari suku lain yang ingin merebut mereka, dari sinilah kemudian memakai penutup hidung yang ditempelkan ke hidung dari bahan dasar kayu yang bernama pinkilo. Aksesoris hitam ini dipakai sebagian wanita tua yang ada di sana. Yang kedua ada leher panjang suku Kayan, Thailand. Mereka menggunakan kumparan atau gelang kuningan sejak usia 5 tahun. Berat dan ukurannya akan diganti sesuai dengan pertumbuhan mereka. Mereka melakukannya agar lebih menarik dan bermitos agar tidak diterkam harimau. Yang ketiga ada telinga panjang dari suku Dayak, Kalimantan. Telinga menjuntai hingga ke leher adalah tradisi dari Kalimantan yang dilakukan oleh wanita-wanita suku Dayak dengan cara menggunakan anting logam atau emas yang jumlahnya semakin lama semakin banyak hingga telinga memanjang dan ditambah selama 1 tahun sekali. Jika ingin mengetahui umur wanita suku Dayak, hitung saja anting yang ada pada telinganya, karena jumlah anting tersebut sama dengan umurnya. Selain sebagai patokan umur, ternyata juga bisa menjadi identitas dan usia, dan melambangkan bahwa mereka adalah keturunan bangsawan. Status kedudukan mereka akan semakin tinggi seiring dengan jumlah dari berat anting mereka gunakan. Yang keempat ada lip plate suku Musi, Ethiopia. Budaya kecantikan pada suku ini ditandai dengan seberapa lebar ukuran mulutnya. Pada wanita yang dilakukan mulai usia 13-16 tahun. Meski sakit, tradisi ini harus dilakukan jika menolak akan mendapat saksi. Yang kelima ada lotus feet di Cina. Mengecilkan kaki ini dianggap keindahan dan
dilakukan oleh anak usia 4-7 tahun. Dengan cara ini kaki diolesi ramuan dari tumbuhan dan tulang kaki dipotong sedalam mungkin. Lalu semua jari-jari ditekuk ke dalam kaki hingga tulang-tulangnya patah dan jari kaki yang melekat dengan telapak kaki akan diikat dengan kain dan ditekan sejajar dengan punggung kaki, lalu diikat lagi dengan kain panjang. Hasilnya kaki akan tumbuh sepanjang 7-9 cm. Setelah pengikatan selama 2 tahun dan saat berjalan akan bertumpu pada tumit sehingga menjadikan jalannya tuh lenggak-lenggok. Cara jalan inilah yang dianggap menggemaskan bagi para pria dan wanita yang ada di sana. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi telah kami rangkum tentunya dalam Kilas Budaya. Bersama saya Kurnia Wulandari, inilah Kilas Budaya selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama. Di hari Selasa ini tanggal 28 Desember 2021, kami akan mengajak Anda ke Jawa Timur. Tentunya di Kota Tuban. Wah, apa yang terlintas di benak Anda tentang Kota Tuban? Simak liputannya di Lintas Budaya. Puluhan waranggono mengikuti wisuda dan ritual siraman di Pemandian Bektiharjo Tuban. Ritual tersebut digelar setiap tahun agar tetap lestari. Dalam acara tersebut, tampak sejumlah pelaku seni wanita mengenakan gaun putih. Di kepala mereka ada rangkaian bunga melati yang menghiasi. Mereka berjalan dengan santun menjalani proses siraman, mulai dengan membasuh wajah, kaki, dan tangan. Siraman dilakukan oleh sesepuh seni budaya di Kabupaten Tuban. Ritual yang dilakukan setiap tahun ini merupakan upaya melestarikan kebudayaan Bumi Wali. Selain menggelar siraman, diadakan juga layang tayub sebagai cara dan mempromosikan salah satu ikon wisata kebudayaan Tuban. Berbeda dengan gelaran tahun sebelumnya, siraman tahun ini dikemas lebih menarik. Sebelum prosesi siraman, para waranggono juga mengikuti kirap dari alun-alun Tuban menuju Pemandian Bektiharjo di Kecamatan Semanding. Wakil Bupati Tuban Nurna Harusen mengatakan, kirap tahun ini diikuti oleh 80 waranggono, 55 pramugari, dan 45 pimpinan karawitan. Kemudian ada 25 orang dari komunitas Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi, 20 orang dari komunitas Perias, 25 orang dari Persatuan Masyarakat Budaya Indonesia Permadani, dan 15 orang dari komunitas Sound System Audio. Para seniman juga akan diberikan pembekalan tentang dunia seni dan pelatihan lainnya. Semoga melalui prosesi ini terus lahir seniman-seniman berbakat yang mampu membanggakan Tuban di kancah nasional hingga internasional. Baik pemirsa, itu tadi ritual siraman yang ada di Jawa Timur. Tentunya di Kota Tuban. Tetap saksikan Kilas Budaya di Kemendikbud TV. Saya Kurnia Wulandari pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Berawal dari kecintaannya pada wayang golek, Mang Duye, bapak dari 8 orang anak ini, memproduksi dan mengembangkan wayang golek dari tahun 1964. Ilmu membuat wayang golek didapatkannya dari keluarganya secara turun-menurun. Karya-karya wayang golek para leluhurnya kian menghilang, dan budaya perwayangan hilang di telan zaman, membuat alasan Mang Duye untuk tetap mempertahankan wayang golek hingga kini. Kalau Mang Duye dibandingkan dengan orang lain, kalau orang lain mah cukupnya kita usaha untuk makan kan gitu yang dikejarnya. Kalau Mang Duye mah enggak. Masalahnya kan kita nenek moyang kita harus dilestarikan. Ku Mang, siapa lagi yang melestarikan itu nenek moyang kita. Wayang golek merupakan kesenian khas Jawa Barat yang menyerupai boneka dengan bahan utamanya adalah kayu. Untuk kualitas bagus dipilih kayu albasia yang didiamkan selama 3 bulan. Kemudian ngebakal atau dibuatnya pola wayang. Setelah pola terbentuk, masuk ke tahapan ngaraut atau merapikan pola wayang untuk nantinya diukir.
Langkah selanjutnya diberi warna dasar. Setelah kering, wayang dihias. Membuat wayang harus memiliki ketekunan dan ketelitian. Agar ilmu membuat wayang golek terus dilestarikan, Mang Duye mengajarkan kepada anak-anaknya untuk membuat wayang. Ikut bikin wayang di sini nerusin bapak dari tahun 2007. Kenapa tertarik bikin wayang? Karena gini, kalau kerja yang lain kan anak muda-muda sekarang kan banyak. Nah, saya memilih bikin wayang ini karena jarang juga. Nah, apalagi kita kan berhubungannya sama budaya seni, jadi benar-benar harus dipertahankan gitu. Wayang golek buatan Mang Duye saat ini dipasarkan sampai mancanegara. Satu buah wayang golek dihargai dari harga 1 juta rupiah. Di galeri yang terletak di kawasan Cibiru, Kota Bandung ini juga ditampilkan wayang-wayang yang sudah berusia lebih dari ratusan tahun. Ia berharap kesenian wayang golek tetap ada hingga generasi yang akan datang dan masuk ke kurikulum pendidikan. Fiona Amalia melaporkan.